bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu langsung saja menuju acara intinya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tika Widyastuti, SE MSI. Kepada Ibu Tika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siva sudah dibuka acara malam hari ini, dan saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih atas undangan panitia untuk sharing ya terkait dengan keuangan publik Islam atau Islamic Public Finance bersama teman-teman EKIS di sini. Dan ini mohon maaf, ini saya sedang di jalan, tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan ya, dan tidak mengurangi substansi dari isi materi dan diskusi kita malam hari ini. Oke, ini sebelum masuk ke slide ya, jadi saya cuman ingin overview dulu karena kalau sudah teman-teman yang duduk di bangku perguruan tinggi ini itu bedanya kalau dengan siswa ya, mahasiswa bedanya dengan siswa itu tidak hanya sekedar tahu apa yang dibaca gitu, atau paham atau mengerti apa yang kemudian dilihat atau dibaca, tidak hanya itu, tapi harus juga paham kenapa kita harus memahami itu, kenapa kita harus mengetahui itu. Karena kalau kita tidak paham ya apa pentingnya itu, kenapa, maka saya yakin ilmu pengetahuan as a science ya, sebagai sebuah bentuk sains itu tidak akan pernah kemudian terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan nanti kalau saudara menjelang lulus gitu ya dan harus menulis skripsi, itu kan topik yang diangkat itu harus bisa disampaikan, harus bisa ditunjukkan apa kemudian urgensi atau apa pentingnya topik ini menjadi sebuah topik riset yang harus kita tulis, yang harus kita teliti. Nah, sekarang kalau persoalan apa yang dimaksud dengan keuangan publik syariah, atau maknanya apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, itu persoalan gampang ya. Maksudnya itu sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri gitu ya, tinggal kemudian makna yang nggak ngerti ditanyakan gitu aja. Tapi ini saya ingin mencoba mengajak teman-teman untuk berpikir secara lebih luas gitu ya, apa sih urgensi dari kita harus paham soal ini. Nah, kalau saudara sering baca di media ya, media online atau di koran atau di pemberitaan apapun, apalagi sekarang di tengah pandemi atau COVID, pasti semua orang itu fokus pada dari mana anggaran untuk penanganan COVID ini. Itu kan pasti itu ya, automatically itu yang kemudian terlintas. Ya, COVID ini sampai kapan, sehingga dari mana kemudian pemerintah harus mengatur sumber pendapatan dan sumber pengalokasian anggaran untuk penanganan pandemi. Seperti tadi pagi gitu saya diundang untuk mengisi international seminar online gitu ya dengan UPM, University Putra Malaysia. Itu juga saya diminta untuk membahas bagaimana pembiayaan untuk penanganan COVID ini dan peran sektor filantropi ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak berhenti untuk didiskusikan gitu ya, senantiasa terus-menerus didiskusikan. Nah, kalau kita bicara dari mana pemerintah menganggarkan untuk penanganan COVID, berarti kita kembali pada struktur APBN atau struktur anggaran negara atau state budget gitu ya istilahnya.
Nah, itulah yang kemudian menjadi penting untuk kita mempelajari berbagai macam isu di keuangan publik Islam ini. Karena apa? Keuangan publik Islam ini adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu terkait dengan anggaran negara atau state budget. Jadi itu ya. Jadi kan secara umum maknanya seperti itu. Jadi segala sesuatu atau cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang anggaran negara. Nah, anggaran negara ini kan ada banyak hal yang bisa didiskusikan. Misalnya dari sisi struktur, berarti strukturnya ada sumber penerimaan, kemudian belanja atau expenditure, dan defisit anggaran. Itu dari sisi structure atau dari sisi struktur. Nah, sebelum kemudian kita detail membahas hal-hal yang terkait dengan anggaran negara, maka terlebih dahulu coba perhatikan berbagai macam hal yang menjadi persoalan sosioekonomi di masyarakat. Pasti tidak jauh-jauh dari berapa subsidi yang harus dikeluarkan untuk bansos atau untuk JPS, ya, jaring pengaman sosial dan sebagainya. Itu kan banyak hal yang bisa dibahas, subsidi energi, gitu, tentang tax holiday, tax amnesty, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah berbagai macam isu yang terkait dengan keuangan publik. Ya, karena kita di program studi EKIS, maka kita belajar mengenai keuangan publik Islam atau keuangan publik syariah. Oleh karena itu, akan menjadi penting untuk kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya syariah, ya, atau ekonomi Islam itu mengatur tentang keuangan publik Islam, mengatur tentang anggaran negara. Itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat di pemerintahan kita gitu ya, dalam periode 5 tahun dia punya undang-undang, ya, setiap tahun undang-undang APBN. Undang-undang APBN itu kan setiap tahun dikeluarkan. Nanti beda kebijakan, beda juga nanti struktur undang-undangnya. Dan banyak kelemahan juga di sana sini, ya. Ya, karena banyak persoalan. Nanti ini akan lebih detail lah, nanti kita juga bahas berbagai macam isu. Nah, di sesi awal ini saya coba ingin menghantarkan teman-teman agar aware urgensi dari kita mempelajari topik ini gitu. Tidak kalah penting dengan isu-isu soal syariah banking atau soal Islamic monetary, itu ini nggak kalah penting karena kesejahteraan suatu negara, ya, atau welfare state itu tergantung pada bagaimana kemampuan negara atau government untuk mengelola anggaran negaranya atau state budget. Oke. Itu ya secara umum. Nanti kalau misalnya ada sebenarnya enak fleksibel aja, kalau memang ada tiba-tiba kurang dimengerti langsung aja di room chat atau langsung di unmute disampaikan. Oke, silakan Mas Dava, di next. Ya, ini sudah disiapkan ya oleh panitia. Jadi prinsip-prinsip ini yang saudara harus kuasai. Nah, pertama memang diawali dengan makna, ya, atau definisi. Kenapa kok tiba-tiba kebijakan fiskal? Ya, nah ini saya jelaskan dulu. Karena kebijakan negara atau kebijakan pemerintah untuk mengatur anggaran negara itulah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Makanya di awal-awal ini ditulis kebijakan fiskal adalah bla bla bla. Nah, itu kenapa kok ujuk-ujuk, ya, habis ngomong keuangan publik terus kok ujuk-ujuk kebijakan fiskal, karena hanya kebijakan fiskal inilah merupakan kebijakan negara yang mengatur perubahan-perubahan dalam anggaran negara. Jadi kalau ini mengutip dari Eko Suprayitno, kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Jadi memang kebijakan fiskal ini bisa dimaknai dengan berbagai macam redaksi, ya. Tapi yang jelas kebijakan fiskal itu adalah kebijakan untuk mengatur perubahan-perubahan anggaran negara, baik dari sisi revenue atau dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja atau pengeluaran. Nah, dan ini juga tidak lepas dari yang namanya fungsi dan peran negara.
Nah, ini tidak bisa lepas karena memang ini adalah bagian dari kebijakan negara. Kalau saudara sudah menyinggung kebijakan fiskal, maka saudara harus tahu juga sebenarnya kebijakan ekonomi negara itu ada berapa macam. Ada banyak sekali gitu ya. Ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, ada kebijakan perdagangan ya atau labor policy, ada kebijakan atau biasanya disebut tadi kebijakan ketenaga kerjaan gitu ya, atau kebijakan perdagangan gitu ya, trade policy dan macam-macam gitu ya. Jadi itulah berbagai macam bentuk kebijakan ekonomi negara dan fiskal ini adalah salah satunya. Semua punya ranah masing-masing. Nah, karena ini adalah kebijakan ekonomi negara, maka tidak lepas dari pemahaman kita terhadap apa sih yang menjadi fungsi dan peran negara. Nah, kalau yang ada di slide itu masih dalam tataran umum ya, atau generalnya saja, bahwa ada 3. Jadi ini sejak zaman mungkin sudah ratusan tahun, kemudian sudah banyak ditulis. Memang fungsi dan peran negara itu secara umum atau secara mendasar ada 3 ini. Dan saudara nggak boleh ini ya, tertukar definisinya. Jadi yang pertama adalah alokasi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah stabilisasi. Nah, apa bedanya? Karena kalau dalam terminologi pada umumnya gitu ya, atau bahasa Indonesia pada umumnya itu hampir sama, namanya mengalokasikan itu ya pasti mendistribusikan. Tapi kalau dalam bahasa ekonomi ini jauh berbeda. Jadi fungsi alokasi ini adalah fungsi negara dalam mengalokasikan seluruh resources ya, atau sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya energi, dan lain-lain. Tapi kalau distribusi itu adalah fungsi negara dalam mendistribusikan seluruh kekayaan negara atau the wealth of nation. Itu fungsi distribusi. Nah, kalau dalam Islam tidak cukup dengan seperti itu, makanya ditambahkan redistribusi. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Jadi menstabilkan perekonomian suatu negara. Maksudnya menstabilkan itu adalah bahwa fungsi stabilisasi ini butuh cost ya, atau butuh biaya. Contoh, kalau di APBN kita 2020, maka di dalam undang-undangnya itu sudah disusun beberapa asumsi-asumsi. Asumsi itu contohnya misalnya dengan pengeluaran ya anggaran negara katakanlah 2.500 triliun gitu ya, misalnya ya 2.500 triliun itu dengan asumsi inflasi katakanlah 6%, pertumbuhan ekonomi 5,5%, interest rate sekian. Jadi harus dengan asumsi itu. Ketika asumsinya itu berubah atau pada prakteknya itu tidak sesuai dengan asumsinya, maka itu costly gitu loh. Itu berarti butuh biaya yang harus dialokasikan. Itu ya, jadi sudah tahu ya bedanya alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini fungsi dan peran negara, saya rasa dari berbagai macam teks seperti itu. Nah, sebelum konsep ekonomi publik ini menurut Al-Mawardi ya, jadi yang namanya fungsi dan peran suatu negara dalam Islam itu sebenarnya sederhananya cuma satu. Sederhananya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok minimum. Itu satu hal itu yang menjadi atau kita sebut doruriyah. Jadi menjamin kebutuhan pokok minimum atau doruriyah. Itulah fungsi dan peran negara dalam ekonomi Islam. Oke, sekarang kita lanjut pada konsep ekonomi publik menurut Al-Mawardi. Jadi ini ada beberapa hal yang memang ini sebenarnya kalau dibaca itu dalam tataran yang normatif gitu ya, tapi nanti kita bisa diskusikan contoh-contohnya seperti apa yang sering saudara jumpai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam pemberitaan atau dalam berbagai webinar atau diskusi. Nah,
uh, tidak lepas dari 5 hal ini. Yang pertama adalah basic need-nya manusia, lalu economic behavior, dan tradisi ya. Nah, kalau Al-Mawardi itu memang beberapa referensi menyebutkan ada yang disebut teori social welfare atau kesejahteraan sosial. Nah, contoh misalnya ya, kalau di sini dibangun atas dasar ketidakberdayaan manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang karena manusia atau setiap unsur masyarakat itu belum tentu kemudian punya andil atau belum tentu optimal gitu ya dalam meng-create social welfare. Oleh karena itu lahirlah yang namanya teori kesejahteraan sosial ini menurut Al-Mawardi, yang itu memang perlu diintervensi oleh negara. Jadi memang kalau kita bicara konsep ekonomi publik itu berarti konsep di mana negara itu memiliki intervensi. Ya, intervensi dengan apa ya? Contoh paling mudah ya dengan mengalokasikan anggaran gitu ya untuk beberapa pos yang memang setiap negara kan biasanya punya karakteristik atau ciri khas masing-masing. Kemudian yang kedua, sumber-sumber ekonomi dan beberapa jenis pekerjaan manusia. Jadi ya kita tahu ya bahwa namanya setiap manusia pasti memiliki tingkat kebutuhan minimal. Itu kalau dalam bahasa ekonomi disebut autonomous consumption. Autonomous consumption ini adalah tingkat konsumsi yang dia tidak memiliki pendapatan pun itu harus dikeluarkan. Itu autonomous consumption. Nah, kalau dalam Islam ada yang namanya waqf al-hajah atau kebutuhan minimum, yang mana nanti harus dipenuhi dengan salah satu prinsip dasarnya itu adalah tidak berlebih-lebihan atau kekurangan. Nah, ini yang biasanya menjadi sesuatu yang abstrak gitu ya. Karena misalnya bagi saya ini tidak berlebihan, tapi bagi yang lain itu berlebihan. Akhirnya batasnya menjadi tidak jelas atau tidak clear gitu. Nah, ini kalau di mikro udah dibahas tuntas nih, berlebihan itu dalam koridor apa. Jadi bukan sesuatu yang subjektif, tapi sesuatu yang objektif. Kemudian integritas moral dalam memenuhi ekonomi. Jadi kita kan ini tidak free of value ya. Bedanya kalau dalam konvensional dan dalam Islam, kalau konvensional itu free of value. Jadi rasio ya, economic ratio yang memang dikedepankan. Tapi kalau dalam Islam harus full of value. Nah, aktivitas dan kerjasama ekonomi serta hierarki manusia. Jadi kerjasama sangat penting ya bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi ini beberapa terminologi yang harus saudara tahu yang mengarah pada pembentukan masyarakat. Nah, ini jadi harus didasarkan pada yang namanya kerjasama ekonomi, dan itu bentuknya sangat banyak sebenarnya. Nah, ini yang terakhir, tidak hanya pemikiran Al-Mawardi, yaitu juga Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, yang kemudian dapat ditemukan pada grand teorinya tentang etik gitu ya. Jadi dan adab. Jadi memang kadang yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional itu adalah tidak jauh-jauh dari persoalan etikanya. Oke, next Mas Dava. Ya, next. Nah, tadi sudah melewati bab 1 ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan langsung di room chat, bisa langsung di unmute juga bisa. Nah, ini penting juga nih kita mereview soal-soal histori ya atau sejarah. Ini penting juga karena memang banyak hal yang itu tidak termuat jelas gitu ya, maksudnya secara detail di Quran dan hadis, sehingga praktek-praktek dalam sejarah ya biasanya yang paling banyak misalnya di dinasti Umayyah, di dinasti Abbasiyah, itu yang paling sering kita jadikan rujukan bagaimana sih best practice-nya mereka gitu dalam mengelola anggaran.
Nah, ini ada beberapa periode yang pasti saudara sudah secara umum paham lah ya, ketika zaman Rasulullah sampai dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, intinya begini, intinya adalah yang kita pelajari di dalam setiap periode. Jadi kalau bicara sejarah itu sangat panjang ya. Kalau di sini kan hanya disinggung sekilas-sekilas aja. Tapi intinya adalah kalau bicara mengenai sejarah dalam lingkup Islamic Public Finance itu yang perlu dilihat dari mana sumber kas negara itu dari mana aja, bentuknya seperti apa, lalu dialokasikan untuk apa. Nah ya, jadi poin pertama adalah sumber kas negara atau revenue, lalu yang kedua adalah dialokasikan untuk apa, dan yang tidak kalah penting yang ketiga kan mereka atau di dalam di periode Rasulullah dan seterusnya Abu Bakar, Umar bin Khattab itu sistem anggarannya seperti apa? Karena kalau saat ini hampir seluruh mayoritas negara dengan populasi mayoritas Muslim itu menggunakan sistem anggaran defisit. Ya, itu juga penting sih untuk dicari tahu dalam sejarah seperti apa, kenapa kok seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kenapa itu juga perlu dijawab. Ini ya, administrasi itu jelas ada kepala negara, kemudian pada masa Rasulullah, jadi saat itu memang belum mengerucut gitu bahwa namanya adalah Baitul Mal. Tapi di situ sudah dijelaskan bahwa Masjid Nabawi itu yang kemudian dijadikan pusat gitu ya transaksi ekonomi saat itu oleh masyarakat di zaman Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat, tapi juga kharaj, hum, jizyah, dan penerimaan yang lain. Nah, ini memang saudara harus paham nih, jizyah itu apa, hums itu apa, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Kemudian pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini Abu Bakar ini sebenarnya meneruskan zaman Rasulullah itu untuk mendisiplinkan masyarakat agar menunaikan apa yang wajib, yang itu bisa dijadikan sebagai sumber revenue, contohnya zakat gitu ya. Ini sangat rigid, sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat dan akan juga memerangi bagi mereka yang statusnya adalah muzaki tapi tidak mau menunaikan kewajibannya. Lalu kalau Umar bin Khattab ini lebih mengedepankan bahwa bagaimana sih pengelolaan dananya, lebih ke harus satu memegang amanah gitu ya, terbukti, lalu kehati-hatian, kejujuran, dan seterusnya. Dan juga ini memberikan slot khusus untuk dispensasi atau kompensasi pada bagian gitu ya, mereka yang sudah mengabdi untuk negara. Kemudian Utsman bin Affan. Nah, ini alokasinya dana dari mana aja. Dan mulai Utsman ini sudah mulai ada sedikit ekspansi ya, kekuasaan pemerintahan Muslim itu. Kemudian dan yang terakhir adalah saat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ciri khasnya adalah jadi ditetapkanlah pajak ya, pajak kemudian terhadap para pemilik hutan dan nominalnya tidak kecil yaitu 4.000 dirham. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini punya prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya dan harus mengadopsi. Jadi sistem distribusi ya pekan serta semua penghitungan pada hari Sabtu lalu jadi agar kemudian zakat itu sudah bisa tertuntaskan atau tersalurkan di setiap minggunya. Ini salah satu contohnya. Oke, next. Nah, itu tadi sudah disinggung soal preview sejarah. Kemudian di bab selanjutnya barulah masuk ke poin inti. Karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa yang namanya keuangan publik itu adalah membahas segala sesuatu yang terkait dengan anggaran negara. Nah, anggaran negara itu dibagi penerimaan dan pengeluaran. Nah, penerimaan
Sudah pernah belum lihat APBN kita? Coba teman-teman mungkin malam ini langsung saja browsing gitu ya, bagaimana sih struktur anggaran kita atau APBN kita, coba di browsing. Yang terbaru ya tentunya bahwa di situ dalam penerimaan itu memang secara umum kan ada dua, from tax revenue dan non tax revenue. Jadi pendapatan pajak dan pendapatan yang non pajak. Nah, itu dimasukkan pajak di situ, ada kharaj, ada jizyah. Kenapa? Jadi kalau kharaj itu pajak atas tanah atau pungutan atas tanah. Kalau jizyah itu adalah pajak atas mereka non-muslim yang tunduk atas pemerintahan Islam. Nah, tapi yang dikenakan jizyah itu tidak semua non-muslim. Jadi kalau pada saat itu kaum non-muslim itu ada dua, yaitu zimmi dan harbi. Jadi kalau zimmi itu mereka yang memang tunduk, kalau harbi itu mereka yang menentang gitu ya, tidak mau tunduk. Nah, yang wajib kemudian membayar jizyah ini adalah yang zimmi, bukan yang harbi, karena kenapa kok tidak semuanya? Ya karena yang zimmi inilah yang nantinya akan dilindungi oleh negara, sehingga dia harus membayarkan kompensasinya dalam bentuk jizyah ini. Nah, kalau non pajak itu macam-macam bentuknya ya, fai, ghanimah. Jadi fai ghanimah itu sama sebenarnya sumber pendapatan yang kalau fai itu dengan cara damai, kalau ghanimah itu dengan cara berperang atau melawan. Kemudian zakat, lalu natural resources, dan lain-lain. Oke, itu secara umum ya bentuk sumber pendapatan. Kemudian mekanisme pengeluaran ya dalam konvensional dan juga dalam Islam. Nah, ada beberapa pendekatan gitu ya atau mekanisme kalau di dalam konvensional. Jadi yang pertama adalah model pembangunan Rostow dan Musgrave, lalu hukum Wagner dan teori Peacock and Wiseman. Nah, ini konvensional banget ya. Jadi kalau Rostow itu kan saudara tahu bagaimana adanya tahapan-tahapan pembangunan atau 3 tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu awal, menengah, dan lanjut. Nah, itu mekanisme pengeluaran dari anggaran itu disesuaikan dengan setiap tahapan yang dilalui. Itu menurut model pembangunan Rostow dan Musgrave. Lalu kemudian kalau hukum Wagner, hukum yang kemudian menjelaskan semakin meningkatnya kegiatan negara, maka ya semakin berbanding lurus atau meningkat juga apa yang menjadi government need ya gitu atau kebutuhan negara. Nah, ini beberapa teori lah yang masih bersinggungan gitu, sehingga saudara juga jangan sampai melupakan ini. Kemudian teori Peacock and Wiseman. Jadi pemerintah itu berusaha untuk memperbesar pengeluaran dan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Nah, ini kan akhirnya menjadi dilematis. Jadi beneficiary-nya harus tinggi, tapi tidak mau kemudian membayar pajak yang semakin besar. Padahal itu kemudian nanti posingnya untuk membiayai pengeluaran negara yang semakin besar pula, apalagi ini di tengah COVID ya atau pandemi. Oke, next slide, Mas. Nah, kalau kita bicara tadi belanja atau expenditure atau pengeluaran publik Islam, sebenarnya ada banyak sekali referensi yang bisa dikutip ya. Jadi kalau di slide ini ada Imam Abu Yusuf, lalu Asyatibi. Jadi negara harus mengucapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan tuntutan publik. Nah, itu kalau menurut Abu Yusuf. Kalau Asyatibi itu bagaimana kalau kita pada satu case project gitu ya, maka negara harus memutuskan pelaksanaan proyek pembangunan yang berdasarkan tuntutan publik atau kebutuhan utama publik. Kalau Asyatibi itu ke dalam 3 kategori yang saudara sudah paham, Daruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Ini yang kemudian harusnya di breakdown elemen maqasid syariah-nya terhadap struktur anggaran negara kita. Next.
Nah, Islamic Fiscal Policy. Jadi kalau Islamic Fiscal Policy ini sebenarnya ya banyak irisannya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi apa yang menjadi macam-macam atau sumber penerimaan negara, itulah yang disebut dengan implementasi fiscal policy. Muslim, zakat, usur, ini fitrah ya, bentuknya macam-macam, nawaib, lain, khums, non-muslim, jizyah, khoror, dan usur. Jadi jizyah, khoror, dan usur itu dikenakan kepada mereka yang non-muslim. Nah, ini ya hal yang sifatnya umum. Nah, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita coba ini ya tekankan pada masa awal-awal pemerintahan Islam. Nah, yang dilakukan itu yang pertama adalah mempersaudarakan Hajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor. Kemudian adanya kebijakan untuk penyediaan gitu ya, lapangan kerja, karena pada hakikatnya nanti akan punya efek multiplier terhadap peningkatan national income untuk kaum muslimin tentunya. Nah, ini disebutkan beberapa quote kebijakan fiskal di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, anggaran ya ini ya, direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan, PNBP itu berarti penerimaan negara bukan pajak, lalu penerimaan hibah dan seterusnya. Oke, next slide. Oke, sudah ya, ini terakhir. Ya Bu, udah selesai. Baik Ibu Tika, terima kasih atas. Iya, kita sambung diskusi ya. 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 Lalu sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada adik-adik untuk bertanya pada kolom chat atau bisa melalui langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Kami batasi 3 pertanyaan saja ya. Baik, ini akan saya baca ya Bu, pertanyaan yang pertama. Kalau bekerja ini pertanyaan dari Sofiatul Hilwa. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya. Kalau maaf ini keluar dari materi pembahasan. Kalau bekerja di bank atau perusahaan syariah, apakah harus lulusan ekonomi Islam Bu? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Tika bisa langsung menjawab saja, Bu, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Iya, baik. Siap. Terima kasih Mbak Siva dan ini yang sudah bertanya ya. Jadi sekarang itu fenomenanya banyak sekali yang bekerja di bank syariah tapi tidak punya background ekonomi syariah. Ya, seperti ada sahabat saya itu yang namanya Bu Laila itu. Bu Laila itu sudah 10 tahun bekerja di salah satu bank syariah ya di Surabaya, tapi beliau background-nya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya kurang tahu pertimbangannya apa saat itu, tapi biasanya ya bank syariah itu kan ada juga yang
yang langsung saja menerima, oh ngelihat anak ini cerdas, oh anak ini sangat kritis, sangat full of confidence. Nah, biasanya yang diperhatikan adalah soft skill seperti itu. Nanti perkara kemudian hard skill-nya dia harus paham apa terkait dengan transaksi-transaksi di bank syariah, itu biasanya nanti akan ini di ODP lagi gitu ya, ada training khusus lagi dan itu tidak sebentar gitu sih Mbak. Tapi menarik ini memang dulu banyak nih yang bertanya kenapa kok bukan background ekonomi syariah gitu. Dulu lulusannya belum banyak mungkin ya, belum banyak. Tapi kalau sekarang sih insya Allah harusnya porsi untuk ekonomi syariah itu lebih besar lagi. Gitu Mbak Siva. Ya, terima kasih Bu. Ini lanjut, ada pertanyaan berikutnya Bu. Apakah ini pertanyaan dari Latifah, apakah sektor publik hanya melayani kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik saja Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa sih definisi dari sektor publik? Jadi ya, yang menjadi ciri-ciri dari sektor publik itu ada dua ciri utamanya. Yang pertama adalah non-rivalry dan yang kedua adalah non-eksklusif. Jadi kalau non-rivalry ini adalah tidak bisa dipersaingkan. Ya, tidak bisa dipersaingkan. Jadi kalau kita sudah masuk pada sektor itu memang karena sifat atau komoditasnya memang tidak mungkin dipersaingkan dengan yang lain. Tapi kalau non eksklusif itu berarti adalah bahwa kita ada kemampuan bayar nggak bayar itu tetap bisa menerima manfaatnya. Nah, sektor publik itu tidak hanya fasilitas umum atau fasilitas publik ya, itu tidak hanya itu, tapi banyak sekali ya. Seperti misalnya gini. Ini kan terkait ini ya, alokasi. Ini sebentar saya lihat lagi. Hanya melayani. Nah, misalnya program jaring pengaman sosial itu adalah sektor publik juga karena yang menjadi sasarannya itu adalah kebutuhan publik juga gitu. Banyak hal sebenarnya yang menjadi contohnya yang tidak hanya bersifat fisik gitu, tapi memang program-program untuk meningkatkan kesejahteraan itu yang menjadi juga ciri utama dari pengelolaan anggaran di sektor publik gitu yang harus dilayani juga. Gitu Mbak. Iya Bu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, masih tersisa satu pertanyaan. Moderator bertanya juga nggak apa-apa loh Mbak. Oh iya Bu. Sebenarnya tadi saya ini sih Bu, ini ingin tanya, yang tadi kan Bu Tika sempat bilang kalau batas berlebih-lebihan atau kurangnya kita merasa berlebihan atau kurangan itu dari objektif ya Bu, tadi katanya Bu Tika. Iya Mbak. Ya, itu sebenarnya saya masih bingung, bukan subjektif gitu Bu, kenapa kok bisa objektif gitu ya Bu? Iya Mbak, jadi sebenarnya banyak konsep ya, banyak istilah-istilah atau banyak terminologi itu yang dimaknai subjektif gitu. Jadi katakanlah misalnya gini, barang ini eksklusif gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bicara mengenai tidak dalam konteks syariah, maka memaknai eksklusif itu setiap orang bisa saja berbeda-beda. Nah, itulah yang saya maksud dengan subjektif. Jadi satu orang memaknai eksklusif itu apa, maka orang lain tuh bisa saja nggak memaknai itu eksklusif. Misalnya gini contoh ya, saya sudah punya HP seharga 2 juta. Lalu HP itu saya jual, atau bukan saya jual ya. Saya sudah punya HP seharga 2 juta. Lalu tiba-tiba saya membeli lagi HP seharga 20 juta.
Nah, nanti kalau disurvei gitu ya, bagi misalnya di forum ini coba ada berapa orang di sini, ada 28. Misalnya saya tanya Aminah gitu, Aminah, keputusan saya untuk membeli HP seharga 20 juta itu termasuk berlebihan atau tidak? Padahal saya punya HP seharga 2 juta. Bisa saja Aminah bilang, berlebihan Bu, kan sudah ada HP 2 juta, kenapa harus beli lagi yang 20 juta? Tapi bisa saja kemudian saya tanya ke Fiona, Fiona mengatakan, oh tidak berlebihan Bu, HP 20 juta sekarang udah wajar aja, rata-rata banyak merek yang menjual HP dengan seharga 20 juta gitu. Dan seterusnya. Jadi itu sih tidak, kalau dalam Islam itu konsepnya jelas, tidak lagi subjektif seperti itu, bagi si A berlebihan, bagi si B tidak berlebihan, enggak, tapi harus objektif. Objektif itu adalah semua orang pasti akan punya pandangan yang sama karena karena sudah ada parameter yang jelas gitu loh, karena sudah ada ukurannya yang jelas. Kalau parameter yang jelas itu misalnya contoh ya, dikatakan berlebihan itu adalah ketika dia dikonsumsi maka akan bisa mengurangi efisiensi. Nah, itu kan sudah ada parameternya nih, bukan feeling aja gitu loh, bukan insting aja, tapi sudah ada parameternya. Nah, itulah yang disebut dengan objektif itu tadi. Jadi terukur dengan jelas. Nah, kalau misalnya ada parameternya bahwa ketika dikonsumsi maka dia tidak akan menambah manfaat, tapi justru malah mengurangi efisiensi, maka sudah pasti itu dikatakan berlebihan. Jadi contoh kalau misalnya HP 20 juta, oh dengan ada HP 20 juta ini kan jadi lebih cepat gitu ya aksesnya, sehingga saya menjadi sering berlama-lama meninggalkan sholat saya, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lain hanya karena sudah ada gadget senilai 20 juta. Nah, itulah kalau misalnya keadaannya seperti itu, maka HP ini, keputusan untuk membeli HP ini sudah dikatakan berlebih-lebihan. Itu sih Mbak Siva secara umumnya ya. Kenapa kok disebut objektif atau tidak gitu. Oh iya Bu, baik Bu. Soalnya itu kan paling dekat dengan kehidupan kita juga. Oh iya Bu, ini ada satu pertanyaan lagi, apakah bisa dijawab untuk satu lagi Bu? Iya, nggak apa-apa. Mbak Siva jangan lupa foto layar ya, untuk nanti SPJ-nya saya ke Rodi. Iya, habis ini saya kirim di WA Bu. Ya. Ini ada pertanyaan Bu terakhir. Ini pertanyaan dari Satria Dilda Datiska. Jika pendapatan negara sudah sangat menipis karena saking banyaknya pengeluaran negara, bagaimana antisipasi kita dalam menanggulangi keuangan publik agar tetap berdasarkan prinsip ekonomi Islam? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah tentang ini ya, alokasi belanja yang semakin meningkat sehingga resources-nya terbatas. Dalam arti pengeluarannya semakin meningkat signifikan, tapi sumber penerimaannya yang terbatas. Nah, itu bagaimana mengatasinya, ya kan ya, pertanyaannya gitu ya, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Jadi mudahnya begini, mudahnya adalah hindari hal-hal yang memang dilarang. Contoh prinsip maghrib ya, maisir, goror, riba. Jadi kalau misalnya akhirnya terjadi defisit ya, atau misalnya kita juga tidak ada sumber pendapatan yang lain, maka ya berarti nomor satu adalah dengan cara meminjam gitu ya, atau berhutang. Nah, meminjam itu harus diketahui sumbernya, dasarnya, nanti ke depannya itu yang seperti apa. Jadi kalau misalnya ya prakteknya ini, jangan minjem ke Jepang, tapi pinjamlah ke Islamic Development Bank. Jadi kalau misalnya sekarang ini di tengah pandemi mengeluarkan surat utang yang namanya pandemic bond,
Maka kalau bisa pandemic bond ini harus dibuat kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariah. Itu aja sih yang paling mudah ya, bagaimana agar masih dalam koridor prinsip ekonomi Islam. Itu, Mbak. Dan masih ada sih contoh-contoh yang lain gitu ya. Karena sebenarnya isu-isu atau persoalan hutang ini juga masuk menjadi isu utama di dalam keuangan publik Islam. Gitu Mbak Ziva.